Siapa yang beramal untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu, maka dirinya akan menjadi budak. Siapa yang beramal karena Allah semata, maka dirinya akan menjadi Abdullah, hamba Allah. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna ka khimarir roha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan kau pergi dari satu alam ke alam lain sehingga kau menjadi seperti keledai penggilingan yang berputar-putar. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun pergilah dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Maksudnya yaitu seorang murid yang beramal yang disertai dengan sifat riya atau sifat-sifat yang semisalnya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang tercela dan tidak bernilai syar'i. Jika seorang murid kemudian bermujahadah, lalu dirinya berhasil menjauhi sifat-sifat tercela itu, sifat riya atau sifat-sifat yang semisalnya, akan tetapi pada saat yang sama, ia mengharapkan pahala, mengharapkan ketinggian derajat, mengharapkan jabatan, mengharapkan kedudukan, maka dirinya masih dianggap tercela di mata para ahli ma'rifat atau arif billah. Sedangkan yang terpuji menurut arif billah adalah seorang murid atau salik yang meniatkan di setiap amalnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah mengumpamakan kepergian dari satu alam ke alam lain dengan perjalanan keledai penggilingan yang hanya berputar-putar di tempatnya. Demikian pula halnya dengan amal yang tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal demi mengharap pahala misalnya, maka amal seseorang ini dianggap sebagai orang yang bepergian dari satu alam, yakni alam riya, menuju alam lain, yakni alam pahala. Dan semua alam adalah sama-sama materi. Makanya yang benar adalah seorang salik atau murid harus pergi dari alam menuju pencipta alam dengan cara mengikhlaskan amalnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap balasan apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Siapa yang beramal untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu, maka dirinya akan menjadi budak kedudukan itu. Siapa yang beramal karena Allah semata, maka dirinya akan menjadi Abdullah, hamba Allah. Dan ini sama dengan kepergiannya dari alam menuju pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya Tuhanmu adalah puncak segala tujuan. Maksudnya yaitu perjalananmu sebagai seorang salik atau murid akan berakhir di hadiratnya, sehingga keinginanmu terwujud.
Akan tetapi sebaliknya, orang yang pergi dari satu alam ke alam lain, maka perjalanannya tidak akan pernah berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirinya tidak akan pernah sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makanya dalam setiap amal ibadah kita selalu diarahkan atau diniatkan dengan lillahi ta'ala. Seperti sholat misalnya, usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sholat yang lain, usolli dan seterusnya pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Semua amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ketika kita berpuasa Ramadan, berpuasa sunnah, niatnya pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Ketika kita bersuci, maka kita akan meniatkannya dengan hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah dan bukan yang lainnya. Makanya ketika kita berangkat mengikuti majelis dzikir, maka kita harus disertai dengan niatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat ataupun kedudukan, atau segala sesuatu yang semuanya selain hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika bertujuan selain Allah, maka kita hanya bisa berjalan di tempat dan tak akan pernah bisa sampai pada makom ma'rifatillah, makom yang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirinya enggak bakalan bisa istiqomah. Satu contoh misalnya, kita pergi ke majelis dzikir ketika kita punya hajat, ketika kita jadi caleg atau capres misalnya, dengan tujuan agar lolos terpilih jadi legislatif atau jadi presiden. Berhasil atau tidaknya, maka endingnya pasti sama. Ketika tak berhasil, maka dirinya akan berhenti di tengah jalan. Karena dirinya beranggapan ikut zikir gak ikut zikir sama aja, karena dirinya telah kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang dimaksudkan tak sesuai dengan harapan. Begitu pula bila berhasil, lolos jadi legislatif, lolos jadi presiden, itu juga tak bisa dijadikan jaminan kita bisa istiqomah. Kenapa? Karena tujuan yang kita tuju telah tercapai. Lalu untuk apa kita ikut zikir? Kan tujuan kita udah tercapai. Jadi untuk apa ikut zikir lagi? Iya kan? Makanya berhasil atau enggak berhasil itu endingnya pasti sama. Oleh karena itu makanya ketika kita mengikuti zikir, berangkat ke majelis zikir, maka kita harus meniatkan diri, berikrar dalam hati, anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya engkau ya Allah tujuan kami, dan hanya ridhomulah yang aku cari. Sehingga dengan demikian maka kita akan tetap istiqomah dalam menjalankan zikir. Karena tujuan zikir kita hanya semata-mata hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Dan itulah yang nantinya yang akan membawa kita kepada puncak tujuan kita. Wa inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala sesuatu. Dan ketika kita sudah mencapai puncak dari tujuan segala sesuatu, maka saat itulah kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.